Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Bagaimana kabar kawan-kawan? Semoga kita sehat selalu dan rezeki kita dilancarkan, amin. Dan lagi-lagi siapa yang sudah kangen permainan Daniel Dubov, salah satu magician atau pemain penerus Mikhail Tal di era saat ini. Permainan yang sangat menarik saat menghadapi Anish Giri pada event Shenzhen Chess Master yang berlangsung di China 2024. Bagaimana permainannya, langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Daniel Dubov putih memulangkah dengan pion ke D4, kuda ke F6, C4, G6, kuda ke C3, lalu pion ke D5 sehingga setup di papan membentuk pertahanan Grunwald. Pertukaran pion terjadi sehingga terjadi tentunya variasi exchange kuda memukul kuda, pertukaran gajah ke G7 sehingga dengan kompensasi walaupun putih menguasai sentral tetapi juga hitam sudah melakukan fianchetto siap mempersiapkan rokade. Kuda ke F3 berlanjut, lalu C5 saat ini menyerang sentral, gajah melakukan skak terlebih dahulu, kuda menutup, lalu masing-masing pemain melakukan rokade sep raja. Berlanjut gajah memukul kuda, pertukaran pion menerima, lalu menteri ke C2, berlanjut juga pertukaran pion terjadi, dan gajah ke G4 mengancam juga kuda, sehingga ke depan dipukul kuda, pion akan bertumpuk. Kuda tentunya ke sentral ke E5, maka menteri menerima pion sentral mengancam juga kuda. Di sini gajah ke B2 mengancam menteri mensupport kuda. Menteri mundur ke B6 dan di sini benteng ke B1 juga secara tidak langsung mengancam juga menteri. Sebelumnya mungkin ada yang bertanya, dalam posisi ini bagaimana bang jika gajah ini diterima? Masalahnya juga membuka diagonal gajah, menteri bisa juga langsung memukul gajah, pertukaran benteng ke B1 dan benteng ke B8, dan kita lihat teman-teman justru secara posisional karena juga adanya keunggulan pion di sini maka hitam lebih baik. Dan oleh sebab itulah teman-teman, kita kembali dalam posisi benteng ke B1 secara tidak langsung mengancam menteri. Dan kita lihat teman-teman, Daniel Dubov adalah pemain yang tidak segan-segan walaupun mengorbankan pion. Saat ini tentunya gajah juga langsung menerima kuda, pertukaran, lalu menteri ke A5, berlanjut gajah ke C3, menteri ke C5, dan H3 mengusir gajah. Apa yang terjadi jika saat ini misalkan menteri ke B2? Ini adalah sebuah trik yang bisa dimainkan teman-teman, menguasai diagonal, mengundang juga benteng ke depan mengancam. Langkah lanjutan terbaik percatu tidak ialah pengembangan pion, karena apabila terkecoh undangan benteng ke B8 mengancam teman-teman, maka yang bisa dilakukan oleh putih ialah dengan justru mengorbankan menteri. Apabila diterima maka benteng juga langsung memukul benteng skak, gajah menutup, ada skakmat di baris ke-8. Kita lihat bagaimana kekuatan gajah ini. Dan kita kembali teman-teman ke posisi aslinya. Di dalam posisi seperti ini dipilih H3 mengusir gajah, juga membuka ruang ke depan bagi raja putih, mencegah juga skakmat di baris ke-1. Gajah mundur ke E6, di dalam posisi teman-teman benteng juga ke baris ke-7, benteng juga ke file D, sebuah pilihan di masa lalu. Raja ke H2 juga langsung mengamankan diri, dan ini adalah langkah novelty, sehingga setelah langkah ke-8 atau ke-19 ini, barulah kita memiliki partai yang baru teman-teman. Benteng ke B8 dibalas oleh Anish Giri. Apa yang terjadi jika terlihat juga dikorbankan pion ini? Ini juga sebuah opsi. Benteng wajib menghindar ke file C teman-teman. Apabila menteri menerima, membuka juga akses menteri memukul gajah, keunggulan signifikan bagi pion. Benteng ke C1, masalahnya menteri akan melakukan skak juga mendapatkan pion sentral, waktu yang sama mensupport pion C6. Dan oleh sebab itulah kita kembali di dalam pose seperti ini, benteng ke B8, maka berlanjut benteng ke C1 menghindar, menteri ke C4 mengancam juga pion ke depan. F4 saat ini teman-teman mengorbankan pion, lagi-lagi diterima pengorbanan. Menteri ke D1 tentunya menghindar, tidak mungkin simplifikasi karena sudah kalah pion. Daniel Dubov mencoba mengaktifkan perwiranya semua dengan juga mengorbankan pion-pionnya supaya bebas ke depan, perwiranya bergerak. Bisa kita bayangkan, menteri dapat bermanuver mungkin ke depan untuk ancaman skakmat di 2 titik. Gajah ke C4 mengancam benteng, benteng ke F3, lalu F6 saat ini langsung juga mencegah. Kita lihat F3 juga ke depan secara tidak langsung mengancam raja, sehingga saat ini juga membuka diagonal ini
F6 mencoba menghalangi gajah. Menteri KE1 bermanuver ke depan ke file H. Menteri KE2 langsung juga menawarkan Menteri KH4 dan gajah ke D3 teman-teman. Sebelumnya teman-teman, menerima pion pengorbanan yang diberikan oleh Daniel Dubov adalah sebuah opsi untuk tetap sebanding, di mana benteng KE1 Menteri dapat ke F5. Benteng menerima pion ancaman skakmat, H5 bisa dimainkan. Langkah yang cukup menarik tentunya Menteri ke G5, mengorbankan Menteri apabila diterima, membuka juga diagonal gajah mensupport benteng ke G7 skak sehingga terjadi windmill teman-teman. Maka ini pun terjadi repetition dan tentu sebanding. Kita kembali ke posisi aslinya. Di dalam posisi seperti ini lebih dipilih oleh Anies Giri, yaitu dengan gajah ke D3 dan E5 saat ini mendobrak sentral. Gajah ke 4 dan berlanjut benteng ke G3. Benteng juga langsung menawarkan benteng. Pertukaran pun terjadi, gajah menerima, lalu pertukaran pion dan gajah menerima pion. Di sini Menteri ke-6 langsung juga mengancam gajah, gajah ke-5 juga disupport pion, gajah ke-4 dan benteng ke-A3 manuver lagi-lagi reposisi yang coba dimainkan karena Daniel Dubov sudah merasa tidak bisa lagi melakukan pengorbanan karena disupport gajah, disupport Menteri. Ia mereposisi diri teman-teman, mengancam juga mendukung skakmat ke depan oleh Menteri. Menteri juga langsung mensupport pion. Menteri ke F2 lagi-lagi menekan. Di sini langkah benteng juga untuk mensupport baris ke-7 sebuah pilihan. Menteri ke E7 ia mainkan. Ini juga sebuah taktik yang dicoba Anies Giri dan apa yang dimainkan teman-teman oleh Daniel Dubov untuk tetap unggul di dalam posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan langkah itulah dengan Menteri ke E3. Mengapa ini sangat penting? Yang pertama, apabila langsung diterima pion ini, masalahnya Menteri memukul gajah teman-teman. Oke, Menteri wajib melakukan skak ke A2 sehingga terjadi ke depan langkah juga repetition karena selalu ada ancaman skakmat. Karena apabila dicoba diterima saat ini teman-teman, yaitu dengan pion menerima Menteri, membuka akses benteng juga memukul Menteri, keunggulan justru bagi hitam. Dan kita kembali di dalam posisi opsi terbaik ditemukan Menteri juga ke E3, maka berlanjut benteng ke F7 saat ini, gajah ke B2. Kita lihat lagi-lagi selain mensupport juga ke depan, membuka juga diagonal ancaman skakmat di halapan di masa depan. Di sini Menteri ke B4, di mana selain mencegah juga Menteri, tempo juga mengancam gajah. Di sini benteng ke B3 mengancam juga Menteri, Menteri juga ke C4, benteng melakukan skak. Di sini benteng menutup, maka Menteri memukul pion A7 dan kita lihat teman-teman, ancaman skakmat ke depan. Menteri ke F7 mencegah saat ini dan kita lihat secara juga bahwa di sini masih unggul juga pion, tetapi kita lihat teman-teman secara posisional di sini semua perwira dari hitam kaku. Inilah hebatnya Daniel Dubov. Dan langkah pamungkas ditemukan di dalam posisi Menteri ke D4 teman-teman, ancaman skakmat. Dan setelah dimainkan, Menteri menerima pion F4 skak, pion menutup ke G3. Di sini juga Anies Giri menyerah. Karena apa? Apabila dicegah ancaman juga skakmat yaitu dengan Menteri ke H6, masalahnya teman-teman, Menteri tetap ke H8 skak, raja berpindah ke F6 skak, raja berpindah, maka Menteri ke E6 hasilnya adalah skakmat. Luar biasa teman-teman bagaimana partai terbaru yang dimainkan Daniel Dubov mengalahkan Anies Giri. Berikut adalah tingkat akurasinya. Ulasan permain dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Grandmaster Daniel Dubov 98,3% cukup tinggi teman-teman, dan Anies Giri 91,4%. Kedua pemain di atas 90% dan ini juga tentunya catur standar partai klasik. Demikian ulasan catur hari ini. Jika suka, silahkan pencet tombol like sehingga algoritma YouTube membaca video ini dan semakin banyak direkomendasikan bagi sahabat pecinta catur lainnya. Apabila ada saran ke depannya juga request, jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat request dari Anda. Salam catur talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.